Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, panjang umur, Allah limpahkan rizki, dan Allah selesaikan segala permasalahan serta urusan kita. Amin, ya Rabbal Alamin. Berapa kali dalam 1 bulan terakhir kamu membuka aplikasi belanja dengan niat cuma lihat-lihat? Sekedar scroll untuk hiburan, mengisi waktu kosong, tidak ada rencana beli apapun. Tapi entah kenapa, beberapa menit kemudian jari kamu sudah menekan tombol check out. Awalnya terlihat sepele, nominalnya kecil, rasanya tidak mengganggu. Namun anehnya, setiap akhir bulan uang selalu habis lebih cepat dari yang seharusnya. Dan kamu mulai bertanya dalam hati, kemana sebenarnya uang saya pergi? Kalau kamu merasa ini tentang kamu, tenang. Video ini tidak dibuat untuk menyalahkan, menghakimi, atau membuatmu merasa gagal mengatur hidup. Justru sebaliknya, video ini dibuat karena terlalu banyak orang baik, pekerja keras, dan bertanggung jawab yang diam-diam terjebak dalam kebiasaan belanja impulsif tanpa pernah diajari cara mengelolanya. Masalah keuangan tidak selalu soal kurang penghasilan. Seringkali, masalahnya ada pada keputusan kecil yang diulang setiap hari tanpa disadari. Belanja impulsif bukan tanda kamu lemah, bukan juga tanda kamu boros. Itu adalah respon alami otak manusia yang mencari rasa senang cepat di tengah tekanan hidup, stres pekerjaan, dan tuntutan sosial yang tidak ada habisnya. Setiap diskon, flash sale, dan promo waktu terbatas tidak dirancang untuk membantumu berhemat, tetapi untuk mengalahkan logika dan memancing emosi. Dan tanpa sistem keuangan yang jelas, siapapun bisa jatuh ke perangkap yang sama. Yang berbahaya bukan satu kali belanja, yang berbahaya adalah polanya. Pola ketika uang selalu habis sebelum sempat disimpan. Pola ketika keinginan terasa lebih mendesak daripada kebutuhan. Pola ketika kita menenangkan diri dengan belanja, lalu menyesalinya setelah itu. Jika pola ini dibiarkan, bukan hanya dompet yang kosong, tetapi juga ketenangan hidup yang perlahan terkikis. Sebelum kita lanjut lebih jauh, saya ingin kamu ikut terlibat. Bukan untuk konten ini, tapi untuk dirimu sendiri. Tulis di kolom komentar dengan jujur, belanja impulsif terparah saya adalah, atau kalau kamu belum siap bercerita, cukup tulis, saya sedang berjuang. Tidak perlu malu, tidak perlu panjang. Komentar itu adalah pengakuan kecil yang menandai satu hal penting. Kamu sadar dan kamu ingin berubah. Karena perubahan keuangan tidak dimulai dari aplikasi pencatat uang, bukan dari rumus rumit, tapi dari kesadaran. Dan kalau kamu masih menonton sampai titik ini, itu berarti kamu sudah selangkah lebih maju dibanding banyak orang. Sekarang mari kita bongkar, kenapa kebiasaan ini bisa terjadi. Banyak orang hari ini bekerja lebih keras dari generasi sebelumnya. Jam kerja panjang, target makin tinggi, biaya hidup makin mahal. Ironisnya, meski gaji naik, kondisi keuangan tidak terasa membaik. Uang tetap habis, tabungan tetap tipis. Dan setiap akhir bulan, perasaan bersalah itu datang lagi. Ini bukan karena kamu malas, tapi karena sistem keuanganmu tidak pernah diberi kesempatan untuk tumbuh. Diskon dan promo terlihat ramah, padahal itu jebakan halus. Kita merasa hemat, padahal sebenarnya hanya membeli lebih cepat. Media sosial memperparah keadaan. Setiap hari, kita melihat hidup orang lain yang tampak sempurna. Kopi mahal, liburan singkat, barang baru yang terlihat seperti standar hidup normal. Tanpa sadar, kita mulai mengukur hidup sendiri dari highlight orang lain. Kita merasa tertinggal, merasa kurang. Di titik ini, belanja tidak lagi soal kebutuhan. Ia berubah menjadi pelarian. Saat lelah, kita belanja. Saat stres, kita belanja. Saat merasa tidak cukup, kita belanja. Bukan karena barangnya penting, tapi karena rasa lega sesaat yang diberikan oleh sesuatu yang baru. Sayangnya rasa itu cepat hilang, sementara tagihan tetap tinggal. Masalah keuangan jarang dimulai dari dompet, ia dimulai dari pikiran. Selama cara pandang kita belum berubah, berapapun penghasilan kita, uang akan selalu menemukan jalan untuk pergi. Belanja impulsif adalah membeli tanpa perencanaan. Keputusan muncul lebih dulu, alasan menyusul belakangan. Disinilah pentingnya membedakan butuh dan ingin. Butuh adalah sesuatu yang jika tidak dipenuhi, hidup terganggu. Makan, tempat tinggal, kesehatan. Ingin sering datang dengan alasan yang terdengar masuk akal, padahal bisa ditunda, bahkan diabaikan.
Satu kopi, satu barang kecil, satu flash sale mungkin terasa ringan. Tapi ketika diulang, ia menjadi kebocoran halus yang menguras keuangan tanpa terasa. Belanja impulsif juga sering disamarkan sebagai self-reward. Dan benar, kamu pantas menghargai diri sendiri. Tapi ketika setiap lelah harus dibayar dengan belanja, itu bukan penghargaan. Itu jebakan mahal. Sekarang kalau kamu pernah ada di posisi ini, tekan tombol like sekarang. Biar kamu tahu, kamu tidak sendirian. Otak manusia menyukai kepuasan cepat. Itulah sebabnya promo dan urgensi buatan sangat efektif. Stok terbatas, cuma hari ini. Takut ketinggalan. Padahal hampir selalu akan ada promo berikutnya. Belanja impulsif memberi bahagia cepat, tapi mencuri ketenangan jangka panjang. Dan kabar baiknya, kita tidak perlu melawan diri sendiri dengan keras. Kita hanya perlu membangun sistem yang lebih cerdas. Perubahan dimulai saat uang baru masuk, saat gaji diterima, sebelum keinginan berbicara. Pisahkan uang untuk kebutuhan, keinginan, dan masa depan. Bukan soal besar kecilnya nominal, tapi soal arah. Bahkan menyisihkan 5% jauh lebih baik daripada 0. Budget bukan penjara. Budget adalah pagar pengaman. Orang disiplin bukan karena kuat, tapi karena sistemnya benar. Tambahkan jeda sebelum check out. 24 jam bisa menyelamatkan keputusan besar. Kurangi paparan. Unfollow akun yang memicu belanja. Buat proses beli sedikit lebih ribet. Hambatan kecil sering jadi penyelamat besar. Dan yang terpenting, sadari emosinya. Apakah kamu ingin belanja karena butuh atau karena lelah, bosan, dan stres? Uang bukan musuh, tapi juga bukan pelarian. Kebebasan finansial tidak dimulai dari gaji besar, tapi dari kontrol diri yang tenang. Ingat ini baik-baik. Kamu tidak miskin, kamu hanya belum mengontrol arah uangmu. Dan mulai hari ini, arah itu ada di tanganmu. Kalau video ini terasa kena di kamu, tulis di kolom komentar. Mulai hari ini, saya lebih sadar uang. Bukan untuk orang lain, tapi untuk dirimu sendiri. Terima kasih sudah bertahan sampai akhir. Uang bisa dicari lagi, tapi ketenangan hidup dibangun dari keputusan yang kamu ambil hari ini. Demikian, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan bahas strategi keuangan, kekayaan dan keberlimpahan, serta kebahagiaan. Tetap semangat dan salam sukses.